Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dengan saya Nur Tridayanti. Di video kali ini saya akan membahas soal dan jawaban TVRI kelas 4, 5, 6 SD dan sederajat yang disiarkan oleh TVRI pada hari Rabu 29 Juli 2020 pada pukul 9 sampai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam rangka belajar dari rumah. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa video ini untuk di-like, komen, share, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Follow juga akun Instagram saya @nurtridayanti. Materi yang akan dibahas pada hari Rabu 29 Juli 2020 pada pukul 9 sampai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat yaitu kekayaan alam. Materi ini untuk siswa-siswi SD kelas 4, 5, dan 6. Materi ini untuk meningkatkan kompetensi literasi ya. Nah, kemudian ada 3 tayangan atau 3 video yang ditayangkan di TVRI nantinya pada hari Rabu ya. Nah, di masing akhir video diberikan pertanyaan untuk siswa-siswi SD menjawabnya. Jadi, total ada 3 pertanyaan yang akan diajukan. Nah, sebelum menyaksikan soal dan pembahasannya, jangan lupa video ini untuk jangan di skip ya. Ingat, jangan di skip, silahkan disimak dengan baik. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Kekayaan alam. Nah, itu materi yang akan dibahas kali ini pada video ini ya. Oke, untuk soal nomor 1, pertanyaannya itu adalah kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Maka dari itu, kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, pertanyaannya itu, menurutmu apa yang akan terjadi jika kita tidak mau menghemat penggunaan air dan listrik? Jadi ini apa yang akan terjadi jika kita tidak mau untuk menghemat air dan juga tidak menghemat listrik? Jadi referensi jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah bila kita tidak mau menghemat pemakaian air dan listrik, bukan tidak mungkin di masa depan anak cucu kita tidak bisa menikmatinya. Karena dengan pemakaian yang tidak terkontrol, bisa jadi jumlah air bersih akan semakin berkurang dan mengancam kehidupan makhluk hidup di bumi. Sementara itu, karena masih banyak pembangkit listrik yang menggunakan batu bara, maka mau tidak mau kita harus menghemat pemakaian listrik agar bisa dipakai oleh anak cucu kita. Jadi itu referensi jawaban untuk soal nomor 1 ya. Jadi diingat, kita untuk makhluk hidup yang berada di masa sekarang itu harus menghemat penggunaan air dan listrik karena di masa yang mendatang anak cucu kita juga berhak untuk memakai sumber daya alam tersebut. Jadi kita harus memakainya, tidak boleh boros ya. Nah, untuk soal nomor 2, pertanyaannya itu adalah Indonesia sangat terkenal dan kaya akan sumber daya alamnya. Namun, mengapa luas hutan di negara kita semakin menurun setiap tahunnya? Tuliskan pendapatmu. Jadi untuk soal nomor 2 ini, siswa-siswi ini diminta untuk menuliskan pendapat tentang Indonesia itu terkenal dengan sumber daya alamnya. Namun, kenapa sih luas hutan di negara kita justru berkurang setiap tahun? Ya, jadi di sini saya akan memberikan referensi jawaban yang bisa murid-murid contoh ya untuk jawaban soal nomor 2. Nah, jawaban untuk soal nomor 2 ini karena setiap tahun di Indonesia ya hutan itu mengalami kerusakan, baik itu karena pembakaran ataupun justru karena kebakaran hutan maupun pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Jadi kebakaran hutan yang baik tidak disengaja ataupun disengaja, juga pembukaan lahan baru untuk perkebunan itu yang menyebabkan kerusakan hutan sehingga luas hutan di Indonesia setiap tahun itu berkurang. Nah, kita sebagai masyarakat ya, sebagai penduduk di Indonesia harus sebisa mungkin untuk mengantisipasi masalah ini ya.
Soal nomor 3, pertanyaannya itu adalah, menurutmu apa saja yang dapat kita lakukan untuk memperbaharui sumber daya alam? Jadi murid-murid, sumber daya alam itu bisa kita perbaharui sehingga di masa mendatang kita bisa tetap menggunakannya. Nah, caranya bagaimana? Apa yang dapat kita lakukan? Ya, jadi jawaban untuk soal nomor 3 ini itu adalah ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi, ini ada 2 jenis sumber daya alam ya. Nah, untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya adalah air, tanaman, dan hewan. Nah, sumber daya alam tadi seperti tumbuhan, hewan, dan air itu kita bisa perbaharui. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan penghijauan atau reboisasi hutan dan mengembangbiakkan hewan-hewan tersebut. Jadi, kalau tumbuhan itu hutan-hutan ya bisa kita reboisasi, kita lakukan penghijauan. Kalau untuk hewan bisa kita kembangbiakkan. Nah, kalau air itu kita bisa menghemat penggunaan air ya. Jadi kalau saat itu pun kalau kita melakukan penghijauan itu biasanya volume air juga bakalan semakin bertambah. Jadi itulah cara agar bisa kita perbaharui sumber daya alam semakin banyak. Ya, gunakan sumber daya alam sebaik mungkin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Video ini sebagai referensi untuk murid-murid belajar dari rumah dan juga untuk orang tua dalam membimbing anak-anaknya belajar dari rumah. Jangan lupa video ini untuk di-like, komen, share, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Follow juga akun Instagram saya @nurtridayanti. See you next time and thank you. Bye-bye.